Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wening Rahmadiani dari kelas B, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Puspita Galih Pramesti. Saya dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Aulia Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyu Kinantaka dari kelas B kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau bertanya, menurut kalian apa pengertian dari akhlak mahmumah dan akhlak mazmumah, dan bagaimana penerapannya pada kelas online? Jadi, akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Penerapan akhlak mahmudah ketika kelas online adalah selalu mendengarkan dosen yang mengajar, memperhatikan materi yang diberikan oleh dosen, lalu menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh dosen, dan mengaktifkan kamera ketika pembelajaran berlangsung. Akhlak majmumah adalah akhlak yang buruk. Penerapan akhlak majmumah ketika kelas online adalah hanya sekedar join saja di kelas tanpa memperhatikan dosen yang sedang mengajar, lalu hanya absen saja tanpa join kelas, dan tidur saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu dong apa itu akhlak mahmudah dan apa itu akhlak mazmumah. Nah, akhlak mahmudah itu sendiri adalah akhlak yang baik-baik atau akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Nah, akhlak mahmudah itu sendiri tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Lalu akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau bisa dikatakan kebalikan dari akhlak mahmudah itu sendiri. Nah, akhlak mazmumah adalah sifat ataupun sikap yang tidak disukai oleh Allah, tidak dilalui Rasulullah, dan cenderung tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan. Jadi, akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela atau kebalikan dari akhlak mahmudah itu sendiri. Lalu contoh penerapannya ketika kelas online itu sendiri, akhlak mahmudah itu contohnya ya, ketika kelas online kita ketika sedang dijelaskan oleh dosen, kita itu mendengarkan dosen, terus kita menjawab pertanyaan dari dosen, lalu tidak mematikan video atau kamera. Nah, itu contoh penerapan akhlak mahmudah ketika kelas online. Lalu contoh penerapan akhlak mazmumah ketika kelas online itu seperti kita meninggalkan dosen ketika dosen sedang menjelaskan, terus kita tinggal tidur, kita tinggal makan, atau kita tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Nah, seperti itu contoh-contoh penerapan dari akhlak mazmumah dan mahmudah ketika kelas online. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak terpuji atau tercela. Contoh penerapannya dalam kelas online, kalau contoh akhlak mahmudah itu yaitu on cam atau menyalakan kamera dan memperhatikan penjelasan dosen dan tidak mengobrol atau tidak melakukan kegiatan lain selama proses kegiatan pembelajaran. Kalau contoh akhlak mazmumah dalam kelas online yaitu makan sambil kelas online namun tidak mematikan kamera sehingga tidak menghargai dosen. Yang kedua, bermain HP dan melakukan kegiatan yang tidak mendukung kelas online. Bagaimana perasaan teman-teman ketika menjadi mahasiswa baru tetapi melakukan pembelajaran secara online? Awalnya saya kaget karena belum pernah melakukan pembelajaran secara online sebelumnya. Tapi lama-kelamaan mulai terbiasa dan saya pikir kelas online ini cukup asik. Namun sulitnya adalah kita tidak dapat bertemu secara langsung dengan dosen dan teman-teman kita. Yang pasti sangat sedih, terutama saat PKKMB, karena PKKMB itu merupakan pengenalan kehidupan kampus. Namun, karena kondisi sudah seperti ini, kita tidak dapat berbuat apapun. Yang bisa kita lakukan adalah saling menjaga kesehatan masing-masing. Kecewa dong, kenapa? Karena first impression saya ketika saya kuliah, harusnya tuh saya bertemu dengan teman-teman saya. Tapi karena masa pandemi COVID sekarang ini menjadikan saya harus pembelajaran melalui virtual atau online. Jadi saya pasti kecewa. Dan mungkin karena saya tidak bisa bertemu dengan ibu dosen atau bapak dosen, terus saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya, pasti ada rasa kecewa. Saya juga tidak bisa merasakan deg-degnya saat kuliah offline.
Dan bagaimana tanggapan teman-teman ketika kelas online ini akan berjalan terus-menerus? Pasti saya kecewa dong. Kenapa ya? Hampir sama dengan jawabannya dengan nomor 2 tadi. Pasti saya kecewa karena saya tidak bisa merasakan bertemu dengan teman-teman, saya tidak bisa merasakan bertemu dengan Bapak Ibu dosen, terus saya tidak bisa merasakan deg-degannya kelas offline ketika ada kuis, terus tidak bisa merasakan suasana ketika kelas berada di dalam kelas ketika kuliah. Pasti kan beda ya rasanya ketika kuliah dengan SMA. Jadi saya tidak bisa merasakan suasana tersebut. Jadi saya pasti kecewa ketika kelas pembelajarannya terus-menerus akan online. Yang pertama, perasaan saya yaitu tadi sedih, dan tanggapan saya pasti kelas online ini akan berlangsung terus-menerus dan pasti akan sangat membosankan karena monoton seperti itu, dan karena kita tidak bertemu dengan orang baru, kita hanya bertemu dengan layar laptop, dan kita hanya duduk seperti itu selama berjam-jam. Namun karena di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta diadakan praktek tatap muka, saya jadi merasa lumayan tidak bosan karena sudah bertemu dengan orang baru dan tidak hanya bertemu dengan layar laptop saja. Saya sedih jika kelas online ini berlangsung terus-menerus karena nanti semuanya akan serba online dan hal itu akan merusak kesehatan mata serta menghabiskan kuota yang sangat banyak. Menurut saya, tugas yang diberikan ketika kelas online ini agak membingungkan karena kita tidak dapat bertemu langsung dengan dosen, dan jika ada tugas kelompok itu akan sedikit rumit untuk mengerjakan tugasnya. Teman-teman, bagaimana agar kelas online ini menjadi tidak bosan dan tidak jenuh? Adakah tips and triknya? Nah, saya memiliki tips trik agar ketika kita kelas online itu tidak bosan. Tips dari saya, kita harus memiliki prioritas. Prioritas kita kan pasti kuliah, lalu lulus dengan IPK atau nilai yang bagus, lalu membanggakan kedua orang tua. Pasti itu prioritas semua orang ya ketika kuliah. Jadi ketika kita sudah memiliki prioritas, ketika kita bosan, lalu kita ingat prioritas kita apa ya. Nah, ketika kita sudah ingat prioritas kita, pasti kita akan lebih semangat. Jadi itu seperti cambukan buat kita. Lalu yang kedua, kita bisa selingi ketika materi kuliah. Ketika dosen menyampaikan materi kuliah, kita bisa selingi dengan mencatat. Jadi kita tidak hanya menatap layar laptop, kita juga mencatat penjelasan dari Bapak Ibu dosen. Menurut saya, kelas online harus ditambah inovasi yang menarik agar mahasiswa yang mengikutinya tidak merasa bosan dan ngantuk. Solusi saya yaitu berjalan-jalan saat kelas online, namun kameranya dimatikan dahulu. Bisa sambil makan atau bisa sambil diselingi bermain HP. Namun saat itu kameranya harus dimatikan terlebih dahulu karena bisa jadi hal yang kita lakukan itu tidak menghargai dosen dan tidak menghargai teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.